Oke, baik. Kak Cikini turunnya di Gondang Dia. Cakep. Malam ini kita di sini semoga sehat bahagia untuk semuanya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, boleh silahkan di mute kembali Bapak Ibu. Baik, setelah rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah oleh Kemdikbud yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 kemarin, Bapak Ibu guru semua tentunya sudah merasakan atmosfernya begitu ya, suasananya, hebohnya begitu ya Bapak Ibu. Ternyata fitur ini membuat kita sebagai seorang guru itu merasakan semangat kembali untuk belajar. Banyak belajar dari aplikasi yang bernama PMM, Platform Merdeka Mengajar. Hal ini tentunya membuat kita sebagai seorang guru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat kembali mendapatkan manfaat begitu ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan berbagi praktik baik bersama seorang narasumber yang berasal dari Semarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Purwati. Sebagai moderator pada malam hari ini, saya adalah seorang guru TK dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Hari ini sebagai narasumber ada Ibu Agustina Dwi Susanti, SPD MKOM, yang akan berbagi praktik baiknya terkait pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk mempersingkat waktu selama 2 jam ke depan, nanti kita akan berbagi, mendengarkan praktik baik dari Ibu Agustina tentang bagaimana menggunakan fitur yang sudah dirilis oleh pemerintah melalui Kemdikbud. Sebelumnya, izin saya untuk, karena tadi saya selaku moderator sudah berkenalan, saya kali ini ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua yang penuh semangat, yang penuh, ini selain penuh semangat, penuh senyum. Ya, terima kasih catnya Bapak Ibu. Agar saya sebagai moderator selama 2 jam ke depan ini juga merasakan vibrasi dari Bapak Ibu semua ya. Silahkan. Di sini saya akan bagikan link untuk berkenalan dengan Bapak Ibu terlebih dahulu. Oke, saya akan bagikan link Google Form. Di sini ada link Google Form yang akan Bapak Ibu isi. Atau mungkin Ibu Ike bisa membantu saya untuk membagikan linknya. Link untuk berkenalan dengan Ibu semua. Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita akan mengenal satu sama lain dari mana Bapak Ibu berasal pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komunitas Pijar di awal tadi, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi konsep webinar kita kali ini adalah tidak kita buat seserius mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita yang penting adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Jadi karena Bapak Ibu sudah mengajar, sudah mempraktikkan konsep-konsep pembelajaran dengan baik, jadi kami rasa webinar ini hanyalah sebagai pelengkap, penambah ilmu bagi Bapak Ibu semua. Nah, silakan Ibu Ika sudah membagikan link yang berbentuk Google Form, bisa Bapak Ibu isi terlebih dahulu, nanti akan kita buka di layar bersama-sama. Jadi selain kita berbagi praktik baik, di sini juga kita bisa belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu dari peserta ini masih belum bisa menggunakan link atau mengisi Google Form atau mungkin mengisi aplikasi-aplikasi lain yang akan kami bagikan di webinar ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar bersama-sama perlahan-lahan sehingga nanti Bapak Ibu akan terbiasa menggunakan fitur-fitur
yang nanti sering dipakai dalam pembelajaran kita juga. Oke, baik, silakan Ibu Ika sudah membagikan Google Form-nya, silakan bisa Bapak Ibu isi sambil kita berkenalan. Oke, saya berikan waktu kurang lebihnya 1 atau 2 menit ke depan Bapak Ibu untuk mengisi ya. Jadi ini yang masih on cam boleh sambil tersenyum mengisinya ya Bapak Ibu ya. Ibu mau tanya Bu, kalau Ya. pakai HP bisa Bu? Bisa Ibu, ini adalah link Google Form, silakan. Linknya sudah. Gimana linknya ya Bu? Ya nggak ketemu Bu. Oh ya, baik. Saya coba sematkan kembali. Itu Ibu Ika sudah mengirim di grup, silakan. Di room chat. Ini sudah saya bagikan. Oke. Terima kasih yang sudah mengisi. Yang lain masih on the way, begitu ya. Masih berjalan untuk mengisi. Silakan. Kami tunggu. Di mana linknya ya Bu? Di room chat itu Ibu, silakan dibuka room chatnya. Di room chat. Ya, di chat itu. Di chat itu ada link. Sudah temukan. Room chat di mana ya? Pojok kanan Ibu, kanan bawah. Pojok kanan titik 3. Tampil teks, aktivitas, pesan dalam panggilan. Oke, sambil lalu saya akan mereview sebentar Bapak Ibu. Wah, ternyata jawabannya sudah masuk hampir separuh ya, separuh dari peserta. Di sini saya mendapatkan pertanyaan pertama itu sambil lalu ya Bapak Ibu, saya review. Bapak Ibu berasal dari pulau mana? Di sini sudah menunjukkan 47%. Oh, ini 48% berasal dari Pulau Jawa. Kemudian disusul dari Kalimantan, ada dari Kalimantan. Kemudian dari Sumatera juga. Dari Sulawesi. Iya, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dari Papua juga hadir ya malam ini. Terima kasih Bapak Ibu, di sana sudah malam ya. Saya dari Riau Bu. Dari Sumatera Barat ada Iya. juga Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini juga setelah itu mengajar dari jenjang apa? Ternyata di sini yang banyak dari jenjang SD ya. Dari jenjang SD, TK, kelompok bermain, SMP, SMA juga sebanyak 20% ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu selesai mengerjakan penilaian kinerja di PMM? Nah, Belum. di sini Belum. ya, jawabannya di sini ada 48% sedang dikerjakan. Masih Iya, atau proses Bu. ongoing begitu ya. Masih Iya. proses Bu. Baik, di sini yang belum ada 27% dan yang sudah selesai ada 24%. Wah, luar biasa. Ini banyak juga ya. Namun yang sedang ongoing begitu ya kalau di drakor. Di drakor itu ongoing sedang berlangsung ada sebanyak 48,8%. Oke, baik. Terima kasih. Di sini juga Bapak Ibu sudah menyematkan atau mengisi pertanyaan terkait webinar kali ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi. Yang belum silakan Bapak Ibu tetap berlanjut ya mengisi sambil lalu. Untuk mempersingkat waktu, nanti setelah kami mempersilakan. Nah, ini dia. Ibu Ika sudah berbagi layar respon dari Bapak Ibu. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, nanti ketika pemateri atau narasumber menyampaikan materinya, Bapak Ibu silakan kembali di mute ya, dimatikan suara di laptop, di HP Bapak Ibu agar materi yang disampaikan oleh narasumber terdengar dengan baik. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab.
Jika ada Bapak Ibu yang belum sempat mengetik pertanyaan di Google Form tadi, nanti kami akan persilakan beberapa orang ya, karena waktunya juga terbatas, beberapa orang untuk bertanya secara langsung dan direspon secara langsung oleh narasumber. Lalu di bagian terakhir nanti Bapak Ibu kami minta umpan balik, seperti biasa ya Bapak Ibu, umpan balik atau refleksi terkait kegiatan webinar kita malam hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu untuk yang masih mengangkat tangannya boleh diturunkan dulu. Silakan diturunkan terlebih dahulu agar pemateri kita bisa baik. Terima kasih yang sudah menurunkan tangannya Bapak Ibu. Apa Oke. ada grup WA-nya Bu ini? Oke, Ibu ada nanti setelah acara akan kami informasikan ya. Baik, Ibu Agustina apakah sudah siap? Ibu Agustina. Oke. Alhamdulillah, sudah Ibu Desi, terima kasih. Baik. Bisa dibantu share screen-nya Ibu? Baik, nanti akan dibantu share screen oleh Ibu Ike selaku Ketua Oh, Komunitas dengan Bijar. Ibu Ika. Iya, baik Ibu. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari Ibu Agustina ini. Sudah terlihat di layar atau belum? Ibu Ika bisa dibantu untuk share screen? Iya, tunggu ya Bu. Baik. Ya. Oke, sambil lalu saya ingin menyampaikan data pribadi dari Ibu Agustina selaku narasumber kita pada malam hari ini. Jadi beliau adalah Ibu Agustina Dwi Susanti SPD MKOM, lahir di Semarang 3 Agustus tahun 1979. Beliau beralamat di Semarang, begitu ya. Ini lengkap juga dengan nomor HP-nya. Nanti mungkin ini boleh kami share ya, Ibu Agustina. Ada di 085-6268-1856. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, silahkan. Karena beliau berkenan untuk di WA, begitu ya. Pendidikan beliau, S1 ada di UNES, Pendidikan Matematika, dari tahun 1997 sampai 2001. Kemudian Udinus Teknik Informatika 2009 sampai 2015. Pengalaman kerja beliau adalah guru SMP Eka Sakti dari 2002 sampai 2012, guru SMPN 23 di tahun 2008, guru SMPN 27 dari tahun 2008 sampai 2012, dan saat ini sebagai guru SMAN 3 dari tahun 2013. Pengalaman beliau adalah sebagai trainer dolmen Dinas Provinsi Jawa Tengah dan penggerak komunitas juga di PMM. Baik, Ibu Agustina, itulah yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Kemudian silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu mohon maaf, mute terlebih dahulu yang masih bersuara. Oke, terima kasih Ibu Ike untuk fasilitasnya di komunitas Pijar, sehingga bisa memberikan, ya paling tidak kita berbagi, belajar bersama untuk sesuatu hal yang baik untuk anak-anak bangsa. Terima kasih juga kepada Bu Desi. Wah, betul-betul guru TK yang saya kalau seperti itu juga nggak akan bisa Ibu, karena saya biasa kalau mengajar langsung to the point. Wah, Bu Desi dengan panjang lebar, just benar-benar. Wow. Oke, ya. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama. Tadi masih banyak Bapak Ibu yang masih belum, mungkin masih bingung atau masih butuh proses untuk pengisian pengelolaan kinerja. Memang saya pun seperti itu, karena mau saya klik ajukan, aduh bener enggak ya? Masih ada yang mau ditambah enggak ya?
tercapai nggak ya nanti? Nah, itu mungkin yang masih menjadi suatu pertimbangan untuk Bapak Ibu belum klik ajukan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bersama, berbagi untuk sesuatu yang mungkin saya dapatkan dari beberapa informasi yang sudah lalu. Oke, Bapak Ibu pasti sudah mengenal fitur yang sudah tertampil di sini, yaitu pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah mengisi pada refleksi kompetensi? Nah, itu juga jangan diabaikan ya Bapak Ibu, karena dia akan berakhir juga di tanggal yang sama, yaitu 31 Januari. Adakah yang belum? Kalau melihat tadi progresnya masih banyak yang ongoing begitu Bu Agustina. Refleksi kompetensinya juga ongoing. Waduh. Berbeda ya Ibu-Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak guru hebat, di sini ada dua. Yang kita kerjakan di pengelola kinerja, tetapi yang kita harus isi juga refleksi kompetensi. Untuk yang PNS itu wajib. Kalau yang untuk P3K memang tidak tampil untuk refleksi kompetensinya. Oh, sepertinya di chat kami cek dulu. Wow, sudah Bu, sudah mengisi. Wow, hebat bener. Ya, oke. Masih ada 12 hari lagi untuk Bapak Ibu. Mungkin kalau memang, saya kok belum ada waktu ya. Oke, diisi sedikit demi sedikit. Ada 4 kompetensi di situ, jadi tetap harus kita isi. Memang untuk saat ini belum terimbas pada rapot pendidikan, tapi itu sebagai acuan untuk rapot pendidikan ke depannya. Bapak Ibu, saya sarankan mengisinya sesuai apa yang kita punya. Bukan, saya ambil yang terbaik, biar nilainya nanti baik. Wah, kalau seperti itu nanti gambarannya tidak akan mencerminkan Bapak Ibu semuanya. Nanti, wah nilai kompetensinya saya dapat 5. Tapi ternyata di kenyataannya tidak, mungkin hanya 3, 4, atau bahkan 2. Saya sudah mengisi dan memang saya sesuaikan dengan apa yang saya punya. Saya berharap pada kompetensi-kompetensi yang belum saya maksimal akan ada pelatihan untuk saya ke depannya. Seperti itu. Oke. Untuk sekarang kita fokus dulu di pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke. Next, Bu. Oke, pengelolaan kinerjanya kita klik. Nah, kalau sudah, oke. Nah, sudah pasti tidak akan asing lagi dengan seperti ini. Oke, nanti di sini akan dilihat bahwa dia akan berjalan pada Januari hingga Juni. Kalau kemarin saya cermati pada komunitas di WA, itu saya lihat banyak yang masih bingung. Ini mulai Januari atau Juni atau Februari. Nah, mungkin kalau seperti ada yang beberapa yang komen di tempat saya sudah diketok Palu, mulainya bulan Februari. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti aja apa yang sudah ditentukan di daerahnya masing-masing, Bapak Ibu. Karena paling tidak, walaupun kita sudah dapat 6 sertifikat, yang kita kejar itu sebenarnya kan bukan hanya sertifikatnya, Bapak Ibu, tapi yang kita kejar juga ilmunya. Walaupun memang banyak tadi kendala, ada Bu, saya terpental, sinyalnya lagi jelek, hujan deras dan sebagainya. Itulah sebagai guru pembelajar memang kita akan merasakan seperti apa toh dulu murid-murid kita saat mereka belajar PJJ. Itulah suka dukanya mereka belajar untuk PJJ. Oke, untuk yang ini mungkin sudah, kita lanjut next untuk slide berikutnya. Nah,
masuk di sini. Nah, ini dimensinya ada 8 Bapak Ibu. Kalau yang dimensi ini mungkin kalau di tempat saya, ini saya berbagi praktik di sekolahan, itu karena dari rapot pendidikan di satuan pendidikan yang saya bertugas, itu kebetulan yang nilainya cukup itu 3, yang 5 sudah baik. Maka kita bagi 3 kompetensi ini, 3 dimensi ini untuk dibagi dengan beberapa Bapak Ibu guru. Nah, karena di kami itu ada namanya kelompok belajar, di mana setiap hari kami bagi menjadi 2 kelompok belajar. Jadi sampai dengan Kamis itu kami ada 8 kelompok belajar. Jadi setiap hari itu akan ada kelompok belajar terdiri dari sekitar 8 sampai 9 kelompok belajar yang dipelopori, diketuai di masing-masing kelompok belajar itu adalah beberapa Bapak Ibu guru sebagai guru penggerak ataupun yang biasa menggerakkan di sekolah. Nah, dari 3 itu kami bagi sehingga nanti semua dimensi itu akan dilakukan oleh beberapa Bapak Ibu karena pilihan kita kan hanya 1. Sehingga untuk memenuhi 3 ini, kebetulan tempat saya itu 3 dimensi, maka kita bagi menjadi beberapa grup. Senin kita bagi untuk dimensi 1, kemudian Selasa, Rabu kita bagi untuk dimensi 2, kemudian yang hari Kamis kita bagi untuk dimensi 3. Nah, kita pun akan memberikan, misalkan, Ibu, saya misalkan seperti ini. Kalau untuk dimensi 3, untuk mapel saya kebetulan untuk semester ini tidak bisa. Nah, monggo nanti bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, seperti itu. Kami bebaskan untuk change dengan guru lain. Karena mungkin pada saat hendak ada observasi kepala sekolah, memang materi itu tidak bisa terlaksana. Oke, kita bagi, kita change dengan guru lain. Nah, oke. Next, Ibu. Nah, ini yang tadi saya utarakan bahwa dari 8 dimensi itu yang 5 alhamdulillah sudah baik. Kemudian tinggal 1 yang cukup. Jadi akan terbagi menjadi hanya tinggal 3 yang nilai cukup. Kami utamakan untuk yang cukup, yang baik. Untuk sementara semester ini tidak kami kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, next Ibu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin yang menjadi ganjalan. Yang mana ya yang mau dipilih? Nah, sepertinya kita enggak usah bingung-bingung. Dengan Bu Ike, kita sudah difasilitasi oleh Bu Ike itu sebuah komunitas belajar. Monggo, Bapak Ibu yang berkenan. Tadi Bu Ike juga sudah matur, sudah bisa memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berbagi menjadi narasumber. Begitu ya Bu Ike? Nah, monggo bisa mendaftar di Google Form yang di-share oleh Bu Ike. Di situ untuk narsum kita mendapat nilai 8 ya Bu Ike ya. Nah, nanti kita akan cermati satu persatu nilainya berapa. Untuk narasumber akan mendapat, kemudian untuk Bapak Ibu yang mengikuti bisa mendapat juga. Nah, mungkin kalau setiap kali Bu Ike hari Jumat kita bisa mengikuti, paling tidak bisa bertambah ilmu dan mendapatkan poin yang nanti manfaat menjadi total poin yang akan kita kumpulkan di sini. Nah,
Mungkin ada Bapak Ibu yang belum dapat poinnya menentukan 32. Sepertinya enggak deh. Kalau Bu Ike memfasilitasi 1 minggu itu ada 1 kali, Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di situ itu maksimalnya adalah berbagi praktik baik. Kalau saya klik itu ada 8. 8 dikali 4 itu sudah 32. Nah, itu sudah jadi minimal poin yang harus dicapai. Nah, mungkin kan tetap kita harus progres ke PMM. Nah, mungkin tadi mungkin pasti ada yang bertanya, Ibu, kalau PMM-nya sudah selesai semuanya bagaimana? Nah, sepertinya tahun ini muncul yang sudah topik baru. Nah, monggo silahkan. Kemudian ada yang mungkin bertanya, Ibu bagaimana kalau penggerak saya itu angkatan 8 ke bawah? Pasti begitu. Nah, kalau yang angkatan 8 ke bawah, itu ada kesempatan untuk mengikuti program pengajar praktik. Nah, monggo dilanjutkan, mungkin bisa untuk mengisi perencanaan kinerja untuk periode berikutnya. Nah, begitu Ibu. Oke, next Ibu. Nah, ini kita klik-klik, dipilih saja sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, jangan terlalu dipaksakan. Mengapa? Khawatirnya kalau dipaksakan, sampai di akhir ternyata kita belum memenuhi targetnya kita. Paling tidak dapat 32 malah bingung. Kok belum bisa? Kok belum dapat? Aduh, saya kok sudah banyak pekerjaan lain. Nah, terus mungkin ada yang pertanyaan, Ibu, ini misalkan saya nargetkan 60 bagaimana? Kalau tidak tercapai, ya. Kalau seperti itu, tertulis di situ adalah minimalnya 32 untuk mencari nilai baik. Maka, monggo, untuk yang direncanakan boleh lebih dari 32. Tetapi pada nantinya realisasinya mungkin ada yang berkurang, itu adalah batas minimalnya adalah 32. Oke, next. Next, Ibu. Itu sepertinya slide-nya satu persatu itu, Ibu. So on. Ya. Nah, monggo bisa diperhatikan untuk pilihannya. Jangan sampai keliru. Ada 18 kompetensi yang bisa dipilih. Nah, itu untuk yang sekarang Bapak Ibu itu lakukan ini, ikuti ini adalah pada kompetensi yang mana? Nah, adalah yang nomor 5. Hati-hati Bapak Ibu, tetapi misalkan nanti tiba-tiba Bu Ike memfasilitasi kita semuanya yang ada di komunitas ini itu, Bu Ike mau bikin satu webinar tapi dia bersesi-sesi. Misalkan Jumat ini sesi 1, Jumat berikutnya sesi 2, Jumat berikutnya sesi 3, itu berarti nanti terhitungnya adalah yang durasinya, misalkan Bu Ike memberikan durasi yang 3 hari, berarti Bapak Ibu bukan memasukkannya di nomor 5, tetapi Bapak Ibu memasukkannya di nomor 7, yaitu pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Seperti itu. Kemudian, nah ini yang masih mungkin Bapak Ibu yang ada yang menjadi pamong gumong ya. Yang menjadi gumong PPG adakah? Oh, ada Bu Rosmawarni. Saya sepertinya tidak asing ini Bu Rosmawarni ini. Sering sekali mengikuti webinar. Bu, saya kadang-kadang nggak bisa mendownload sertifikatnya, Bu. Oh iya? Ya, ini saya pakai HP, Bu. Oh, bisa Ibu. Kalau Bu Ika biasanya kan disertakan di ini di Link. grup WA. Iya. Nah, Iya, di menggunakan link drive. Nah, link drive-nya. Oke, Itu nanti baik. bisa dicarilah satu persatu. Ya, Kalau nanti di kami komputer bantu kita- ya, Ibu. Nah, J. Insya Allah Bunda, saya dari Riau, dari SMA Pasir Penyu, Bunda, 2 tahun lagi mau pensiun. Jadi agak gaptek juga, Bunda. Siap. Baik, Ibu. Nanti kami bantu ya. Wow. Syukron ya Semangat Bunda, sekali syukron loh ya ini. Bunda. Ya, Bu, Saya selalu sama-sama Ibu, semangat mencermati juga. itu Ibu Rosmawarni, betul-betul semangatnya hebat sekali. Ya, Amin Bunda, syukron jajak khairan. siap. Nah, untuk yang Bapak Ibu Gumong, itu alhamdulillah sudah difasilitasi Bapak Ibu, yaitu ada di yang ada coachingnya itu, yaitu di nomor nah ini nomor 17 Ibu. Di nomor 17 itu Ibu bisa memilih yang nomor 17. Kita sudah, wow itu asik banget, itu sudah dapat poin besar. Oke, untuk poinnya kita akan coba cek ya. Next Ibu. Oke, nah ini untuk poinnya. Ya, untuk poinnya mungkin tidak asing. Nah, yang mungkin dan mungkin wajib dimasukkan, yang paling gampang adalah poin 2. Poin 2 adalah poin di mana kita dapat itu kalau biasanya kita melakukan supervisi itu hanya satu arah. Nah, di sini kita bisa milih nomor 2. Kalau di tempat saya itu sudah dibagi. Jadi kita buat adalah berpasangan. Kami akan, kalau tidak berpasangan, Bapak Ibu pasti bingung, aduh saya sama siapa ya, tanya Bapak Guru A, saya sudah pasangan sama ini. Tanya Bu Guru B, saya sudah dapat pasangan. Nah, seperti itu. Makanya di sekolah kami fasilitasi, sudah kami tata, yaitu kita bentuk pasangan-pasangan. Kemudian saya juga saya berpesan bahwa Bapak Ibu seandainya pasangannya kok tidak mengambil nomor 2, saya mohon untuk bantuannya membantu Bapak Ibu pasangannya agar dapat poin nomor 2. Nah, seperti itu. Sehingga yang mencantumkan poin 2, poin nomor 2 ini, RHK nomor 2 nggak bingung. Aduh lah teman saya nggak ngambil nomor 2 ini, terus saya pasangannya sama siapa? Nah kalau sudah dimintai bantuan, itu kan pasti insya Allah semuanya akan memberikan keikhlasan lah untuk poin yang nomor 2. Poin nomor 2 paling gampang. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ibu lah itu nanti laporannya seperti apa? Laporannya ada di Perdirjen. Kebetulan saya belum menayangkan ini. Aduh, belum saya selipkan itu. Di Perdirjen ada, di situ sudah disediakan adalah lembar untuk laporannya untuk yang nomor 2. Monggo bisa di-download, kemudian mungkin bisa dibuat bentuk Excel, bentuk Word-nya. Jadi nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Nah, kemudian kita coba cek lagi. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa dapat yang nomor 5, RHK nomor 5.
itu kalau Bapak Ibu ikut yang ini. Oh, ternyata tadi saya Nah, ini ya, yang sekarang ini berarti kita bukan nomor 5, tapi yang nomor 5 itu jika terfasilitasi nomor 2 hari atau 3 hari. Yang jelas di sertifikat tertulis 2 sampai 3 hari atau kadang tertulisnya adalah 32 CP, seperti itu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu di sekolah mau mengadakan yaitu komunitas belajar juga, maka Bapak Ibu bisa menjadi penggerak komunitasnya. Kita ambil RHK nomor 3. Tapi catatannya Bapak Ibu harus syarat utamanya adalah lulus untuk topik kurikulum merdeka. Nah, pasti sudah kan karena itu kan topik awal. Ada yang sudah untuk topik kurikulum? Sudah Bu. Sudah selesai topik Kalau kurikulum sudah, merdekanya. Belum lagi nunggu Bapak validasi. mungkin bisa menjadi penggerak komunitas di sekolah Bapak, bisa jadi di sekolah Bapak, atau misalkan saya mencoba dengan teman-teman dari kalau saya karena lulusan UNES, ayo kita bareng-bareng dengan lulusan UNES yang seangkatan atau dengan lintas angkatan atau mungkin dengan yang lainnya. Itu bisa. Nanti bisa dipakai dengan yang antar sekolah untuk sekut untuk komunitasnya. Oke. Oke, ini. Siap. Yuk, next Ibu untuk slide berikutnya. Nah, yang untuk yang durasi, ternyata mungkin ini yang di Perdirjen tadi ada kesalahan ya. Ya, maaf. Yang tadi nomor 5 betul Bu, yang durasi yang hari ini itu bisa masuk ke 5. Kalau yang 32 CP yang ini deh, 7. Nah, yang nomor 7. Itu, kemudian ya yang nomor 10 itu, yang nomor 10 peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi. Nah, seperti penghargaan yang dibagikan kalau tidak salah tetapi keluarnya bulan Desember, jadi mungkin belum bisa disertakan untuk penilaian kinerja untuk kali ini. Seperti ada guru berprestasi atau kemarin yang ada itu di Jakarta itu, saya lupa namanya apa itu. Nah, berarti bisa dimasukkan ke nomor 10, yaitu meningkatnya kompetensi peran atau peraih pengakuan dan penghargaan. Seperti itu. Oke, Ibu, next. Itu bisa tingkat SD Bu. Maksudnya komunitas sekolah itu bisa. Atau Gimana, Ibu? di luar penghargaannya. Penghargaannya itu yang di luar sekolah, Ibu. Iya. Iya. Oke. Kemudian, Ibu, mungkin yang harus dicermati adalah nomor 11. Kemudian ada yang nomor 13. Mungkin kadang ada salah persepsi. Kemarin sempat saya ditelepon dengan rekan itu, Ibu, ini gimana penalah perangkat ajar? Saya sudah klik, nanti terus ini buktinya apa? Waduh, saya agak kaget. Aduh, sudah diajukan Ibu? Sudah. Wah, saya agak, kemudian ternyata beliau itu berasumsi bahwa menelaah perangkat ajar dari guru lain, dari sekolah lain. Padahal di sini penelaah perangkat ajar itu adalah yang ada di PMM. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penyusun perangkat. Nah, untuk penyusun perangkat, Bapak Ibu mungkin bisa memilih nomor 15, tetapi dicek dulu di PMM-nya. Apakah Bapak Ibu itu dapat kunci untuk masuk ke situ? Saya kemarin mencoba, aduh kok kunci saya kok enggak pas ya di situ. Ternyata memang saya belum dapat
untuk kesempatan mengisi yang penyusun perangkat ajar. Nah, ketentuannya itu adalah harus lulus, yaitu topiknya sama seperti yang komunitas itu, yaitu topik kurikulum merdeka, kemudian yang satu lagi adalah topik perencanaan pembelajaran, dan yang P5. Oh, ternyata saya ada yang belum. Oh ya udah deh, untuk semester ini saya pending dulu. Kita lanjut semester depan untuk mengejar sertifikat yang belum kita dapat. Oke. Nah, kemudian yang coaching tadi adalah nomor 17, Ibu. Ibu Bapak. Nomor 17 adalah Pamong PPG, Gumong PPG. Gumong PPG untuk prajab maupun daljab. Nah, bisa dapat, sudah dapat adalah ini 12. Dapatnya adalah 12. Alhamdulillah lumayan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini kalau sertifikatnya belum keluar bagaimana? Untuk sertifikat biasanya keluar setelah, nah ini bisa tergantikan dahulu dengan surat tugas dari kepala sekolah. Seperti itu. Oh, ada yang bertanya, bukti dukung RHK nomor 5. RHK nomor 5 tadi adalah yang apa ya? Sebentar saya cek dulu. Ibu, kalau mau tanya sebagai coaching peserta bisa, Bu? Sebagai coaching peserta, itu ikutnya apa, Ibu? Yang nomor berapa tadi saya isi ya? Nomor 4 atau apa tuh ya? Peserta. Nah, peserta apa, Ibu? Tadi katanya nilainya 4, jadi karena kurangnya 4, saya pilih tadi untuk webinar 5, saya pilih untuk apa tadi itu ya, Bu ya? 2. Jadi saya tambah karena kurang 4 di situ dibilang sama teman saya, isi aja sebagai coaching peserta, kata dia. Oh, seperti coaching peserta. Enggak, Panjenengan mau coaching peserta di mana? Di nomor berapa tadi ya, Bun ya? Enggak, maksudnya Ibu mau ngikutnya di mana? Di lupa pula tadi pengisian, Bun. Oke, mending diisi yang nomor 2, Ibu. Nomor 2 kan observasi. Observasi itu hanya mengamati, teman mengajar, dan Ibu nanti gantian, Ibu yang mengajar, teman yang mengamati. Hanya begitu saja, poinnya 8. Iya, Bun, banyak ya, Bun. Ini yang di nomor 2 yang Iya, lebih enak yang nomor 8. Nomor 2, poinnya udah 8. Oh, gini, tadi saya kan sudah kirim, nanti kan bisa saya minta lagi sama kepala sekolah merubahnya kan, Bunda? Oh iya, nanti bisa sharing sama kepala sekolah. Bapak atau Ibu, mungkin minta tolong direvisiin gitu aja. Karena kan tidak bisa dikembalikan. Karena tidak bisa kembalikan, maka Bapak Ibu, oke, nanti untuk jawabannya nanti dulu ya Bu Ros. Ini saya lanjutin dulu. Nanti biar enggak Oke, Makasih, baik. ya, makasih, Ibu, Bun. Bapak Ibu mohon maaf, ini karena materinya masih banyak, jadi bersabar terlebih dahulu ya yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan unek-uneknya. Oke, sebentar Siap, saja. Bun, siap, Bun. Baik, Siap, Bun, terima siap, Bun. kasih. Terima kasih. Next, Ibu. Silakan Bu Agustina. Ya, next Ibu, next. Nah, ini untuk jika Bapak Ibu mengikuti webinar. Nah, berarti harus memilih benar-benar karena kadang saya sempat sih beberapa kali ngikut webinar ternyata kosong, nggak ada isinya, hanya mereka menjadwal tetapi tidak ada kegiatannya. Nah, Bapak Ibu, triksnya untuk mencari webinar itu bisa Bapak Ibu lihat dari nama komunitasnya. Oh, kira-kira benar nggak ya? Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini kebetulan saya screenshot pas ini tempat saya waktu kemarin di MGMP Matematika. Ini, nah, kemudian ini kenapa saya centang-centang itu saya lihat, oh iya,
yang karena ketentuannya 2 jam, jadi saya kalau memilih itu yang durasinya benar-benar 2 jam, khawatirnya seandainya ada, mana sih buktinya kalau memang 2 jam seperti itu, oh di screenshot-an itu yang kita mau klik, mau ikut itu kan ada 2 jamnya, paling tidak kita sudah lego dulu, ah ini berarti sudah memenuhi syarat. Walaupun kadang ada yang menampilkan itu hanya 1,5 jam, tetapi ternyata pelaksanaannya 2 jam. Kemarin pun saya sempat waktu awal mau ngikut itu lihat pijar, terus saya lihat kok singkatannya dari bahasanya itu asik sekali, ah saya tak gabung dulu dengan pijar, apa sih pijar? Saya begitu. Ternyata setelah melihat asiknya Bu Ike, itu presentasi, membuka acara, bahasanya wow, benar-benar memikat, benar itu. Itu yang menarik saya, ah gabung, walaupun memang saya gabung pun juga baru beberapa kali, karena dulu-dulu memang saya jarang mengikuti webinar seperti ini karena memang beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Itu jadinya saya memang, ah ini benar-benar fantastis benar Bu Ike dengan kelegowoan membuka seperti ini, apalagi kok free, dapat sertifikat, itu bisa diacungi jempol benar, karena memang ya tidak banyak yang seperti itu. Kadang kita harus yang namanya sharing, share ke sekian komunitas. Nah, saya kalau sudah seperti itu agak, kalau harus share ke komunitas lain, WA lain, saya kok sepertinya enggak dulu deh. Saya seperti itu, makanya kadang ada webinar judulnya bagus tapi harus share. Akhirnya ya tertundalah untuk belajar seperti itu. Jadi mungkin ini sesuatu yang hebat, mungkin bisa Bapak Ibu ikutilah idenya Bu Ike ini yang bagus. Jadi akan muncul komunitas-komunitas lain yang benar-benar berbagi tanpa ada balas budi. Yang penting persahabatan, persaudaraan, dan berbagi ilmu. Oke, next Bu. Nah, untuk tugas tambahan, itu mungkin kalau yang punyanya 1 monggo. Nggak punya juga nggak masalah, karena hanya sebagai yang ada. Kalau memang kita nggak dapat apa-apa, tapi insya Allah lah, sekarang itu setiap sekolah pasti ada tugas tambahannya. Ada guru piket pun di situ sebagai RHK-nya bisa ditulis guru piket. Nah, guru piket itu mungkin kalau di tempat saya terbagi 2, ada guru piket pagi, itu biasanya untuk 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, kalau yang guru piket untuk harian itu saya kebetulan di sini adalah pembuat jadwal pelajaran maupun jadwal piket. Jadi saya bikin sejumlah guru di sekolahan itu saya susun, setiap guru dapat 2 jam hari piket masuk ke kelas untuk mungkin ada Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir, mungkin tugas ke luar, ada tugas luar untuk mengisi apa atau penjurian dan sebagainya. Jadi kelas benar-benar tidak kosong. Walaupun ada penugasan, jadi kita meminimalisir untuk agar kelas itu tetap terkontrol, kondusif, karena tetap ada guru piketnya. Guru piket kita bikin yang tidak ada memang jam itu mengajar. Oke, ada wakil kepala sekolah dan seterusnya. Nah, untuk bukti dukungnya setiap tugas tambahan sepertinya simpel, hanya laporan dan surat tugas ataupun mungkin SK dari kepala sekolah. Oke, next Ibu. Nah, untuk perilaku kerja itu kita isi sesuai dengan
Kalau saya itu mengisi ya sesuai kemampuan saya. Jadi tidak harus selalu tinggi, tetapi bisa jadi ambil yang paling rendah. Tetapi nanti adalah kebijakan kepala sekolah untuk mengubah apakah itu cocok dengan Bapak Ibu. Mungkin karena ini kan bukan mengisi tetapi menilai diri sendiri, tetapi mungkin target atau ekspektasi dari Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, sepertinya guru ini tidak cocok deh kalau indikatornya ini kelihatannya bisa ditambah yang lebih atas atau pilih yang atas dan sebagainya. Nanti jadi kita tidak terus berkecil hati, oh aku kok tidak cocok ya dengan indikator ini, tetapi pilihan kepala sekolah mungkin nanti sebagai adalah pemacu kita untuk lebih dari itu. Mungkin kita menganggap, aku ambil ini indikator ini, tetapi kita diberi kepercayaan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Satuan Pendidikan Bapak Ibu semuanya untuk indikator yang ini. Ya, kita ikuti saja. Di sini perilaku kerjanya adalah berakhlak, ada 7, bisa diisi semuanya. Ini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Diisi semuanya baik indikator maupun perwujudannya. Oke, next Ibu. Nah, ini untuk ada di atas yang ada keterangannya itu, di atas yang tulisan Januari sampai Juni itu apa aja perilaku yang pilihannya kita. Nah, itu kita bisa cermati dulu. Kira-kira kita mau milih apa sih yang sesuai dengan kita. Gitu. Oke, next. Nah, setelah itu kita cek dulu. Kalau sudah selesai, kita cek di rangkuman. Nah, ini ada RHK utama. Kemudian nanti akan muncul ke bawah itu RHK yang sudah kita isi. RHK utama itu apa? RHK utama itu adalah RHK pilihan kita yang awal tadi, yaitu praktek pembelajaran. Saat tadi kan saya ngeklik yang pertama, itu meningkatnya praktik aktivasi kognitif peserta didik. Nah, maka akan muncul seperti ini. RHK-nya, kemudian nanti yang ke bawah itu adalah RHK di pengembangan kompetensi. Nah, itu panjenengan cek dulu. Jangan sampai sudah klik, terus bingung, aduh, sudah klik lanjut ajukan ternyata, loh kok ternyata salah ya. Nah, bagaimana kalau salah? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Next, Ibu. Oke, nah. Ini nanti kan sebelum Bapak Ibu kepala sekolah itu memeriksa, ini kebetulan memang saya ini screenshot sudah lumayan lama, ini memang belum. Oke, next Ibu. Nah, seperti ini, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah klik ajukan, di sini akan muncul status yaitu minta disetujui. Nah, di sini ceknya akan warna biru. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah bisa ngecek di akunnya masing-masing nanti siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, tetapi mungkin sebelum checklist ini, nah kalau di tempat saya, oke, next Ibu. Di sini saya tulis H-12, silakan ajukan perencanaan kinerja sekiranya sudah mantap sebelum tanggal 31 Januari. Tetapi Bapak Ibu diharapkan jangan mepet. Ini adalah aplikasi, khawatirnya di
akhir tanggal malah ada errornya karena terserbu oleh banyak Oke, maaf Ibu, ada gangguan sebentar. Oke. Nah, ini saya tulis juga bahwa jika ajuan salah, bagaimana? Nah, di tempat kami itu saya membuat yang namanya helpdesk. Kami bentuk ada helpdesk itu untuk mewadahi kesulitan dan kesalahan pada pengisian RHK. Sehingga ada Bapak Ibu guru tempat ya paling tidak curhat, ibu punya saya salah ini. Nah, jadi tidak langsung semuanya berbondong-bondong ke kepala sekolah. Kasihan Bapak Ibu kepala sekolah kalau harus begini, aduh Bapak Ibu tempat saya salah, kan nggak enak banget gitu, kelihatannya nggak asik banget. Nah, untuk menghindari seperti itu, saya bentuk itu helpdesk. Jadi semua curhat kesalahan, kesulitan pada pengisian RHK itu tercurahnya ke helpdesk. Kami catat apa saja keluh kesahnya, kesalahan apa. Nah, dari itu nanti kami sebagai helpdesk itu yang ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga nanti Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah itu nggak bingung. Kalau satu persatu Bapak Ibu Kepala Sekolah pasti masih bekerja ini harus buka PMM dulu. Masih bekerja ini harus buka PMM dulu. Sepertinya nggak asik banget, tapi kalau sudah ada helpdesk, itu sangat terbantu. Bapak Ibu Kepala Sekolah akan hanya menerima dari helpdesk saja. Catatannya ringkas dan sudah kami tutup tanggal sekian untuk helpdesk, sehingga setelah helpdesk ditutup itu Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa langsung mengeksekusi checklist apa yang sudah diajukan Bapak Ibu guru semuanya. Seperti itu. Oke, lanjut next Ibu. Nah, helpdesk itu adalah tangan panjang kepala sekolah, sehingga di sini kami diberi kewenangan untuk ya paling tidak mendengarkanlah. Seperti tadi Bu Rusma, ternyata kan sudah diajukan, masih bingung juga. Nah, itu mungkin bisa dibantu oleh helpdesk di sekolah itu, sehingga tidak bingung untuk helpdesk dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah mungkin juga ini untuk isiannya mungkin kan beliaunya berbeda bahasanya di RHK-nya, sehingga mungkin juga akan bingung untuk mengeceknya yang dimaksud oleh Bapak Ibu guru yang mau diganti itu yang mana. Nah, sehingga dengan helpdesk ini pasti akan terbantu. Oke, next lanjut Ibu. Nah, terus bagaimana triksnya? Ibu sebelumnya dulu deh. Nah, bagaimana sebelumnya untuk biar gampang, ini kan belum bisa dibuka untuk bukti dukungnya. Nah, untuk saya, itu saya buat folder dari waktu SKP 2022, saya sudah membiasakan membuat adalah di folder drive, itu semua yang saya dapat, itu saya masukkan. Sehingga saat nanti sudah menempelkan untuk apa isinya semuanya itu saya sudah sediakan di drive itu, jadi tidak bingung. Seperti ini Bapak Ibu pasti sampai tanggal 19 itu pasti sudah dapat, mungkin ada yang dapat sertifikat webinar, sudah ada yang dapat yang 32 JP, kemudian sudah dapat yang dari topik PMM. Nah, mungkin kan kalau tidak kita kumpulin jadi satu di drive, itu akan tersebar. Saat masukkan ke bukti dukung nantinya, bingung, aduh, ini yang tanggal berapa ya? Itu pasti, nggak enak banget. Udah kepepet harus masukin, ini di mana, dicari, kebetulan lupa tempatnya, HP-nya ganti, dan sebagainya. Wah, itu sangat repot. Makanya mungkin bisa mulai sekarang, itu bikin saja drive dulu, yaitu di judul aja pengelolaan kinerja 2024. Nah, nanti di dalamnya itu ada
folder-folder RHK, RHK utama, kemudian RHK yang pilihan ibu. Mungkin kalau ada RHK-nya 7 berarti ya bikin aja 7. Nah, nanti saat sudah punya tinggal masukin ke folder RHK masing-masing. Oke, next Ibu. Nah, ini di sini saya tulis Ekin 2024. Kemudian next Ibu. Nah, di sini sudah saya siapkan ada RHK 1, RHK 2, RHK 3, RHK 4, sampai ke bawah sebenarnya masih ada sampai RHK 7, kebetulan saya ngambil sampai 7 RHK, karena memang ada terpecah-pecah lumayan banyak. Seperti itu. Oke, next Ibu. Oh, sepertinya sudah sampai sini. Ya, kebetulan saya juga sebagai penggerak komunitas di MGMP Matematika, kemudian di penggerak komunitas juga di Senaga Spekta Community. Itu tapi kami belum, yang satu memang masih baru, kita memfasilitasi beberapa teman-teman yang memang membutuhkan, ayo dong sharing-sharing dan sebagainya. Oke, sepertinya cukup ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik. Monggo ada yang mau ditanyakan, monggo dengan Bu Desi dulu ya, monggo. Baik, luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangannya begitu bersemangat ini. Ini next narasumber ini sepertinya ya. Ada Ibu siapa tadi ya? Luar biasa, tepuk tangannya penuh semangat. Baik, untuk selanjutnya karena pemaparan dari narasumber kita sudah selesai, jadi kita akan masuk pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber terlebih dahulu karena Ibu Agustina di sini ini kita di chat itu sudah banyak sekali pertanyaan. Kemudian di link Google Form juga begitu banyak sekali pertanyaannya, dan yang mengangkat tangan juga begitu banyak. Wow. Iya, luar biasa. Jadi Ibu Agustina, bolehlah Ibu yang memilih, kita akan mulai dari mana terlebih dahulu ini, Bu? Oke. Sebentar. Apakah yang mengangkat tangan atau di chat ini atau di Google Form tadi yang sudah mengetikkan panjang lebar begitu ya Bu ya? Oke, mungkin kita mulai dari yang Google Form dulu ya, karena kan tadi diawali dari Google Form-nya dulu, Nje. Oke, siap. Jadi di Google Form saya bantu untuk membacakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke. Di sini kita jawab satu-satu ya. Kalau yang nomor 1 sudah jelas. Itu adalah tanggal 31. 31 Januari, asalkan jangan mepet karena Bapak Ibu kepala sekolah itu kan butuh waktu untuk menyetujui. Itu. Kemudian jika sudah disetujui, apakah bisa direset? Oke, tadi sepertinya sudah terjawab ya. Bisa dibantu helpdesk atau langsung ke kepala sekolah. Bukan direset, bukan dikembalikan, tetapi mungkin dihapus atau diganti. Atau mungkin dikurangi jumlahnya. Mungkin ada yang minta, Pak, ternyata kalau 5 keberatan. Ataupun nanti bisa jadi dari kepala sekolah itu, dari akun kepala sekolah itu bisa menambah. Karena menurut beliau, Bapak Ibu guru masih bisa menambah yang lainnya. Saya percaya deh, misalkan dengan Bu Desi, masa cuma 2 Ibu? Bisa 3 lah atau 4. Nah, ditambahlah dengan kepala sekolah. Atau mungkin memang permintaan dari Bu Desi bahwa mungkin saya tadi salah ngeklik, kalau cuma satu kegiatan ternyata hanya klik-klik-klik yang dipilih hanya RHK-nya tetapi lupa untuk ngeklik jumlah kegiatannya. Nah, itu. Jadi kalau dari Bapak Ibu tidak bisa meminta untuk kepala sekolah mengembalikan, tetapi yaitu kita memberi masukan kalau saya sih ke helpdesk-nya ya. Jadi ke helpdesk itu
catatan bahwa saya salah klik ini, sehingga nanti kami untuk mengajukan ke kepala sekolah bahwa RHK Bapak ini atau Ibu ini minta untuk ditambah atau dikurangi untuk kegiatannya atau ditambah untuk RHK-nya. Nah, kemudian sertifikat sebagai guru pamong PPG dalam jabatan masuk ke dalam bagian mana? Oke, tadi sampun ya. Poin 17. Poinnya adalah 12. Nah, itu bukti dukungnya adalah sertifikat. Tetapi kalau pengalaman kemarin saya itu selesainya Desember baru keluar sertifikatnya Januari. Padahal kita kan harus mengisikan bukti dukung berarti di akhir sesi Januari sampai Juli, berarti kegiatan ini berarti sertifikat harus muncul di bulan Juni. Nah, untuk ini biasanya kalau gumong itu kan ada surat tugas dari kepala sekolah. Maka untuk sertifikat pada gumong PPG bisa, jika sertifikatnya belum keluar, kita siasati dengan surat kepala sekolah kalau sertifikat dari universitasnya belum keluar. Oke, jadi siasati seperti itu ya Bu ya? Iya, karena kan memang benar-benar, karena kan tidak ada tanda tangan kepala sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian mengisi RHK bisa terlihat rapot mutu yang sudah dikerjakan. Oh, setelah mengisi RHK bisa berubah merah jadi kuning atau hijau. Oke. Ini nanti untuk pengisian ini tidak selalu terus setelah dikerjakan langsung menjadi kuning atau hijau, tetapi yang dilakukan itu kan tercover, jadi tidak langsung serta-merta. Biasanya kalau rapot pendidikan itu akan tarik data itu bulannya adalah bulan Oktober. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan terlihat di rapot mutu tahun berikutnya. Itu berarti tahun 2024 itu untuk ya, jadi bukan setelah ngisi langsung jadi kuning atau hijau. Dan pilihannya kalau tadi di tempat kami itu 3 yang kuning itu kami pilih semuanya boleh. Tetapi mungkin ada yang Bapak Ibu kepala sekolah itu memang memfokuskan ke satu dulu, boleh. Semester ini difokuskan satu dulu, semester depan fokus ke yang lainnya, boleh. Tetapi berarti durasinya untuk memperbaiki rapot pendidikan semakin panjang, karena berarti yang diperbaiki masih hanya satu dimensi saja. Nah, kemarin pilihannya seperti itu, monggo bisa fokus ke satu atau semua yang merah atau hijau, atau kuning, sorry. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengisian pengelolaan kinerja perencanaan. Nah, mungkin tadi saat kita mau masuk ke pengisian itu tercantum bahwa Januari adalah perencanaan. Nah, jadi Januari itu khusus untuk Bapak Ibu benar-benar merencanakan apa yang mau dilakukan selama 1 semester ini. Nanti kalau Februari, Bapak Ibu sudah tidak lagi mengisi perencanaan, tetapi sudah mulai mengisi bukti dukung RHK Bapak Ibu yang telah ditentukan bulan Januari itu. Mesti banyak yang tanya, yang sertifikat Januari gimana? Sesuai Perdirjen itu bisa, karena tertulisnya adalah Januari sampai Juni, tetapi ada kebijakan-kebijakan daerah tertentu yang memang ada menetapkan dari Februari. Ya, kita mengikuti saja kebijakan dari daerah-daerah masing-masing. Oke, kemudian nah, untuk adakah cara, tadi sudah ya, itu sama dengan atasnya. Oke, apakah praktik bayi dalam kombel itu harus ada di PMM? Boleh tidak kalau praktik bayi hanya dilakukan di sekolah dan sertifikat di tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini yang masih
menjadi banyak pertanyaan dan kalaupun terjawab, biasanya terjawabnya sebaiknya yang sudah pasti itu adalah di PMM. Kalaupun tidak, itu kalau yang kepala sekolah kami belum begitu dapat jawaban pasti, tetapi mungkin yang di seperti BPSDM itu bisa. Kemudian ada beberapa seperti MKKS itu bisa. Kalau untuk yang sekolah lebih baik kalau sekolah itu lebih baik sekolahnya membuat yaitu komunitas belajar sehingga guru penggerak komunitasnya mendapat nilai, teman-teman yang mengisi sebagai narasumber dapat nilai poin, kemudian Bapak Ibu guru semua satu sekolah malah justru dapat poin juga. Jadi sangat bermanfaat, bisa berbagi sharing mungkin karena kesibukan masing-masing antar guru tidak selalu setiap hari kita bertemu. Seperti itu, mungkin ada sekolah yang jumlahnya gurunya itu sampai 80. Sepertinya kalau kita terbebani dengan 40 jam per minggu, kadang sampai tidak sempat say hello, hai, assalamualaikum dan sebagainya karena kita disibukkan datang sudah langsung meletakkan tas di tempat kita ruang gurunya, kemudian kita sudah sibuk menyiapkan apa-apa yang kita mau bawa di kelas, kemudian balik lagi sudah capek, pengen istirahat, sudah tidur, kemudian ya bukan tidur yang itu enggak, cuman kita istirahat sudah enggak say hello, mungkin sama sampingnya aja enggak sempat say hello seperti itu. Jadi mungkin untuk komunitas untuk sekolah lebih bagus daripada hanya kalau di kelas. Kalau di tempat kami memang komunitas belajarnya ada, kelompok belajarnya ada karena memang kebetulan di tempat kami adalah sekolah penggerak yang disarankan untuk membuat komunitas belajar untuk progres PMM-nya. Oke, trik pengisian PMM yang simpel. Ini pengisian PMM itu berarti yang PMM yang apa ya ini ya? Apa PMM yang topik itu ya? Nah, kalau yang PMM topik tempat kami itu karena ada kelompok belajar setiap minggunya itu kami bikin setiap kali pertemuan kita target paling tidak 2 kali pertemuan kita paling tidak bisa menampilkan apa yang sudah kita kerjakan, aksi nyatanya mana, itu kemudian kita presentasikan dulu sebelum kita kirim sehingga paling tidak itu dalam 2 mungkin ada yang karena repot dan sebagainya 3 minggu baru bisa jadi satu aksi nyata, oke lah. Kadang ada yang bareng satu kelompok belajar itu membuat satu topik, tetapi ada juga yang kita pecah jadi 2. Jadi dalam 3 minggu itu kita bisa nanti sharing karena di situ tertulisnya kan boleh merupakan kerja bersama, tetapi deskripsinya nanti berbeda-beda. Nah, itu sehingga akan mudah dan cepat untuk pengisian PMM-nya. Oke. Kemudian masih bingung mencari bukti dukung. Dicari di mana itu, Bu? Bukti dukungnya kok bingung? Oke. Cari bukti dukung. Bukti dukungnya jelas kalau ini kalau untuk webinar itu hanya sertifikat saja. Untuk observasi bisa mencari di Perdirjen yang ada di pengelolaan kinerja. Di situ ada, dia akan muncul adalah tabel 3 halaman. Yang pertama adalah sebelum observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk pasca observasi itu kalau yang lebih bagus itu biasanya pasca observasi itu kami lakukan sampai 2 kali pasca observasi
dari yang pelaku observasi itu kemudian kekurangannya di mana. Bukan kita menjudge kurangnya di sini, tetapi itu memang sharing dari pelaku observasinya yang bukan pengamatnya tetapi justru pelaku yang diamati. Seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan penjadwalan lagi. Kurangnya di bagian mungkin kok saya tidak ada refleksinya ya, atau refleksinya kurang bagus ya, atau mungkin pemantiknya kurang mengena dengan siswa. Nah, itu nanti kemudian kita jadwalkan ulang untuk observasinya. Tetapi jika tidak harus dilakukan observasi lagi masuk kelas, tetapi nanti mungkin dari yang pelaku observasi itu mereka memberikan share bahwa kekurangan yang kemarin saya lakukan di observasi yang awal itu sudah saya benahi di materi selanjutnya dengan caranya ini. Kemudian akan tercipta bahwa yang kemarin masih kurang akan muncul bahwa oh ternyata kemarin kekurangan saya sudah terrealisasi untuk perbaikannya di pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin tapi yang perlu ditekankan adalah mungkin Bapak Ibu yang masih harus disiapkan itu adalah pada praktik pembelajaran. Benar-benar dicermati pilihan dari dimensi Bapak Ibu karena nantinya apa yang ternilai terobservasi oleh biasanya Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin yang ditugasi seperti itu ya, biasanya terbagi jadi sebuah tim observasi atau namanya supervisi. Jadi Bapak Ibu hanya diobservasi sesuai dengan pilihan dimensinya. Jadi tidak full selama 2 jam Bapak Ibu akan terobservasi. Sepertinya kadang ada Bapak Ibu yang mungkin kalau diobservasi biasanya itu santai dengan anak sepertinya slow, tetapi kadang kalau pada saat ada yang mensupervisi itu grogi, ada yang kadang malah aduh laptop sebenarnya nggak apa-apa jadi ikut grogi, ikut macet, apalagi terus wifi-nya itu nggak jalan, sepertinya wifi-nya ngerti kondisi kita, groginya kita, atau mungkin juga bisa jadi itu LCD-nya juga ganggu, jadi warnanya nggak secerah biasanya, itu sudah tambah grogi, mungkin sudah materi sampai pemantik, ini masih asik dengan laptopnya karena laptopnya nggak mau juga bersahabat dengan kitanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa slow lah. Itu semua yang kita takutkan itu mungkin berpengaruh juga dengan alat-alat yang mau kita pakai. Itu santai aja. Jadi untuk supervisi berikutnya itu sesuai dengan dimensi. Jadi tidak full dari oh iya mungkin Ibu Desi ini dari awal kurangnya ini catatannya bukan kurang, biasanya kalau saya itu cenderung adalah mempotret. Jadi apa yang dilakukan oleh teman yang disupervisi itu oh seperti ini. Nanti saya berikan catatannya ini yang sudah dilakukan, ini. Monggo dicermati. Kemudian mungkin bisa menjadi sebuah masukan atau sharing untuk observer dan pelaku yang diobservasi. Oke, kemudian di cloud online yang di grup WA, apakah diakui? Nah, kalau ini yang sudah difasilitasi oleh Bu Ika saja lebih jelas, itu saya kira lebih mending pilih yang dari komunitas webinar yang ada di PMM. Kemudian cara memilih fitur dalam Ekim PMM untuk membuat RHK, sepertinya tadi sudah ya, itu sudah terjawab tadi di depan, kliknya yang mana, kemudian bagaimana memilih poin-poin yang baik, efisien dalam PMM. Nah, tadi sudah, monggo, yang jelas yang observasi itu paling mudah. Kemudian yang webinar itu sudah jelas bisa terlaksana.
tetapi paling tidak ada topik yang PMM-nya, karena topik PMM itu nanti sebagai catatan progres untuk pencapaian satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak terus 32 itu tidak ada PMM-nya, diupayakan. Nah, kalau ada kelompok belajar di sekolah itu lebih bagus lagi, karena paling tidak membantu Bapak Ibu yang mungkin ada yang bertanya, Canva itu gimana ya? Kemudian mau pakai, aku mau bikin mungkin umpan balik refleksi. Mau terus temennya bilang pakai Padlet aja. Padlet apa ya Bu? Iya. Nah itu repot lagi. Nah mungkin dengan kelompok belajar dibentuk kelompok belajar itu mungkin akan mewadahi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mengenal aplikasi-aplikasi yang mungkin bagi kita yang biasa itu familiar, tetapi mereka kadang Canva, alah apa meneh tombak, apa meneh tombuk, begitu pastikan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan, yaitu adalah membagi atau membentuk kelompok belajar. Oke, untuk berikutnya yang dari chat dulu ya Bu Desi. Oke, baik Ibu. Dari chat, Wow, ini nanti ada dari Jember, ada dari Malaka. Wow. ya ini Malaka kita jam berapa ini, Bu? Indonesia. Malaka NTT. Sekarang jam berapa ini kalau di sana? Wow. 2 jam lebih cepat mungkin ya. Wow, iya. Kita Iya. sudah tidur mungkin yang di Iya. saya kalau jam di Semarang 2 jam lebih cepat sudah tidur itu. Mereka baik. semangat sekali. Wah. Iya, luar biasa Bu. Ini memang semangat belajarnya Bapak Ibu ini luar biasa. Oh, Palu. Wow. Kapan ya bisa jalan-jalan? Oh, Palopo. Bu Desi juga, wow itu juga jauh ya. Iya, jauh kalau dari Semarang ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Ini saya bantu untuk membaca pertanyaan di chat ya. Bapak Ibu ini mungkin nanti kalau ada yang terlewat bisa, atau mungkin tadi ada yang sudah beberapa terwakili begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang sudah terwakili mungkin nggak usah gitu ya. Iya. Ini tadi bedanya RHK poin 5 dengan 9 bagaimana Bu? 5 dan 9. Sebentar, saya tak dulu sebentar. 5 dan 9. Sebentar. Oke. Yang 5 dan 9. 5 itu sebentar. Oh. Oh, untuk yang 9, 5 dan 9. Kalau 5 itu sudah jelas. Dia berarti tercover di PMM. Dia lebih fokus ke PMM-nya. Berbagi kemudian yang diselenggarakan komunitas belajar. Yang jelas kalau nomor 5, jelas dia ikutnya di PMM. Seperti yang diselenggarakan saat ini dengan Bu Ike. Itu berarti ikutnya adalah poin 5. Untuk yang poin 9 itu adalah, sebentar saya cek dulu, nomor 9 itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan seminar. Nah, itu yang nomor 9 berbeda dengan nomor 7. Kalau yang nomor 7 itu ada 32 JP, kalau yang di bawah 32 JP jadi tidak ada harinya, hanya mungkin 10 jam atau berapa, itu dimasukkannya di RHK nomor 9. Nah, seminar. Tetapi itu lebih aman kalau yang nomor 9 itu ambil saja untuk yaitu penyelenggaranya yang kompeten. Biasanya universitas seperti itu. Sehingga nanti pada saat perhitungan atau bukti dukung itu sesuai dengan RHK yang dikehendaki oleh
PMM itu sendiri di pengelolaan kinerja itu, sehingga tidak salah untuk memasukkan. Seperti itu. Jadi 5 dan 9 perbedaannya seperti itu. Ya. Baik. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk perbedaan dari poin 5 dan 9 ya, nomor 5 dan 9. Selanjutnya boleh dilanjut ini Ibu? Janji monggo Ibu. Ada pertanyaan, kalau tugas tambahan sebagai OPS bagaimana Bu untuk bukti dukungnya bisa masuk di situ? Ini kurang lebihnya tadi sudah dijawab ya Bu ya, tapi boleh diulang kembali Bu. Monggo. Operator sekolah nggih. Operator, nggih. Ya, operator sekolah itu bentuknya laporan dan SK. Surat tugas bisa atau SK. Biasanya kan ada sekolah yang mengeluarkan hanya surat tugas, tetapi ada juga yang dari awal itu adalah yang muncul adalah SK. Jadi SK itu sudah bentuknya lengkap dari mengajarnya berapa, kemudian tugasnya sebagai apa, itu sudah menjadi satu kesatuan di SK dari kepala sekolah. Tetapi ada juga yang mungkin mereka hanya SK itu hanya SK mengajar, kemudian yang lain-lainnya hanya surat tugas. Seperti itu. Jadi bisa modelnya seperti itu. Jadi untuk bentuk laporannya itu bisa sesuai ketentuan dari kepala sekolah masing-masing. Karena memang tidak ada ketentuannya untuk laporan bukti dukungnya untuk yang operator sekolah, dan selanjutnya hanya tertulisnya hanya bentuknya laporan, dan ya mungkin laporannya lengkap dari identitas, ada logo sekolah, seperti itu. Lengkaplah, seperti kalau pada saat kita membuat, kalau dulu ada laporan pengembangan diri. Nah, dibuat mungkin lebih lengkap seperti itu, lebih bagus. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan tentang dari Ibu Andariatmi. Ibu RHK yang nomor 2, contoh laporannya seperti apa? Tadi sudah ya Bu ya? Oh iya. Iya. Kebetulan memang saya di Perdirjen nomor 7607. Oke, nah, di baik. situ ada, mungkin bisa dilihat di Perdirjennya. Di Perdirjen itu kalau Bapak Ibu itu masuk ke, kalau kita masuk pada saat mau mengisi itu ada selengkapnya. Nah, di situ ada Perdirjennya, ada dicantumnya di situ. Panjenengan bisa scroll ke bawah, di situ ada untuk laporan untuk observasi. Baik. Jadi karena kita sebagai pelaku dan pengamat, berarti nanti laporannya ada 6 halaman. 3 sebagai pelaku, 3 sebagai observer. Dan buktinya itu berarti misalkan saya dengan Bu Desi ini satu sekolah. Nah, saya sebagai pengamat berarti saya tulis saya sebagai pengamat. Isinya ini. Kemudian gantian. Ini. Jadi bukti dukung antara Bu Desi dan saya, karena saya berkolaborasi sama Bu Desi, berarti sama nanti yang punya saya dengan yang sama Bu Desi, seperti itu. Jadi bukti dukungnya kita lah saling makanya kan tadi saya minta kalau untuk sekolahan itu mungkin lebih bagus kalau kita buat langsung berpasangan. Oh, saya sama Bu Desi deh, atau saya dengan Bu Rosma, atau sama Bu Ita, atau sama Bu siapa lagi, Bu Elin dan sebagainya. Nah, jadi kita sudah santai, saya sudah punya teman deh. Nah, seperti itu. Walaupun memang mungkin tidak satu rumpun. Karena mungkin kalau mencari yang satu rumpun mungkin kadang jamnya penuh dan sebagainya, tidak klop. Nah, mungkin tapi ya lebih bagus kalau mungkin satu rumpun, karena kalau satu rumpun kan kita mengerti apa yang dijelaskan, walaupun memang tidak harus mengerti, tetapi paling tidak misalkan ada kesalahan dan sebagainya. Tetapi di sini observasi itu kan tidak mengenai materinya, tetapi apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang kita buat, karena nanti kan juga
Di situ kita nanti untuk yang praktek pembelajaran pun itu kan ada bukti dukungnya seperti RPP dan sebagainya. Kalau sekarang modul ajar ya, modul ajar dengan ATP-nya. Kalau mungkin ada perangkat lain, mungkin kalau saya biasanya memberi seperti anak itu e-modul. Jadi e-modul saya buat tulis tangan, tetapi kemudian tulisan tangan itu saya buat e-modulkan. Anak-anak jadi saat belajar itu merasa seperti belajar di sekolah. Karena itu tulisan saya seperti itu. Kalau ketikan anak cenderungnya itu capek, suasananya seperti membaca buku biasa. Tetapi kalau tulis tangan itu seperti dia membaca di papan tulis seperti itu. Anak bisa mengakses dimanapun, saat di jalan pun mungkin perjalanan untuk masuk sekolah, berangkat sekolah itu mereka dengan santainya bisa membaca e-modul yang saya berikan. Sehingga itu pun memberikan sebuah jembatan untuk anak-anak yang mungkin kalau bertanya di sekolah masih agak takut atau begini, ih kok yang lainnya nggak tanya ya? Kok saya banyak tanya ya? Saya kok kayak seperti nggak ngerti sendiri ya di kelas ya? Seperti itu kadang menjadikan anak itu nggak percaya dirinya seperti itu. Kemudian kalau tidak ada e-modul, itu sudah saya lakukan 2 tahun, itu sebelumnya jadi anak yang mungkin mempunyai kemampuan lebih itu saat sama-sama nggak punya modal itu mereka akan tertinggal jauh. Tetapi dengan adanya e-modul ini anak-anak membuat, ih saya sudah punya persiapan deh, ini sudah tak baca ini. Kemudian kalau nggak ngerti mereka sudah searching sendiri sehingga bisa menjembatani yang awalnya itu kemampuannya beda, mereka sudah siap dan bisa memperkecil range untuk anak-anak beda dengan yang dulu yang pinter-pinter banget, yang bisa-bisa banget dengan yang nggak bisa, mereka cenderung untuk aku di belakang aja, biar nggak ketahuan kalau nggak bisa. Kalau di depan saya pasti akan ketahuan kalau saya nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kan? Oke, baik. Baik, ini apa boleh yang sudah raise hand dari tadi ya, Ibu ya? Oh Bapak, iya Ibu? iya iya Ya, mungkin ini biar nggak karena dari capek ya tadi. Ibu. Aduh. Iya. Oke. Baik, ini boleh ada 5 orang, boleh kita mulai dari Ibu Sugiyarti. Silakan Ibu, Oh pertanyaannya Bu. iya, monggo Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung hari ini. Ini Bu, tadi kan saya setelah menyimak dan Perkenalan kebetulan dulu dong Bu, dari mana? saya Sugiyarti dari Garut, Bu ya. Dari Garut. Oh, Ya, dari Garut saya. Eh, kan saya di lapangan tuh Bu sekarang jadi kayak personal in contact kayak PIC kalau di Garut namanya ya, untuk mendampingi, percepatan pemanfaatan PMM mengenai pengelolaan kinerja. Nah, kebetulan di lapangan itu banyak ditemukan seperti, kepala sekolah tidak bisa membuka akunnya, misalkan karena menjadi kepala sekolah baru di tempat yang lain, atau guru menjadi kepala sekolah. Akhirnya, tidak bisa misalkan, si guru disetujui oleh kepala sekolahnya. Nah, kemudian tadi itu, kan ada guru di tempat saya, sekarang 2 minggu ini sudah menjadi kepala sekolah. Waktu malam itu, sudah mengajukan. Nah, sudah saya sepakati. Tapi pas pagi tadi, di ininya sudah hilang Bu, di ini saya ya, di satuan pendidikan saya. Ternyata beliau sudah pindah ke, tempat kerja yang baru sebagai kepala sekolah, sekarang menjadi admin. Nah, yang mau ditanyakan itu, kan si guru yang di tempat sekolah barunya itu, si ininya itu pengelolaan kinerjanya itu sudah disetujui oleh kepala sekolah yang lama. Nah, mereka tuh menanyakan bagaimana jadinya sementara ini sudah disetujui dan bahkan sudah dikumpulkan gitu ya, sudah sepakati kemudian dikumpulkan oleh kepala sekolahnya. Apakah itu tidak apa-apa? Itu mungkin yang pertama.
Dan yang kedua, tadi saya Ibu sempat menyimak kata Ibu kan kalau kita memilih RHK yang membuat perangkat ajar, di mana kan notabene harus kita itu harus sudah bisa terbit di PMM gitu ya Bu ya, dengan syarat kita sudah lolos validasi kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran sama proyek profil Pancasila kalau saya nggak salah menyimak. Nah, kebetulan saya sudah Bu 4 itu. Nah, tadi kemarin itu saya mencari-cari bagaimana caranya supaya saya bisa daftar membuat sebagai pembuat perangkat ajar gitu. Itu tuh di sebelah mana fiturnya? Mungkin itu Bu 2 hal yang ingin saya tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Oke. Ya, waduh untuk yang jawaban pertama itu saya kok baru dengar kasus ini ya Bu ya. Coba nanti saya akan coba cek lagi cari. Iya, baik. Karena memang belum pernah kejadian seperti ini. Biasanya kejadiannya adalah guru itu tidak ada di satuan pendidikan yang baru. Memang itu kemarin memang yang jadi permasalahan biasanya itu. Kalau kepala sekolah kok kebetulan saya belum mendapati seperti itu, nggih Bu. Nanti mungkin saya bisa panjenengan bisa kontak saya mungkin kalau seandainya nanti ada informasi saya akan bisa atau nanti lewat itu ya grup WA aja nanti saya bisa kontak Ya, baik. itu. Kemudian yang untuk PMM yang perangkat itu panjenengan bisa masuk itu di PMM kemudian di yang membuat perangkat ajar. Sepertinya memang tidak semuanya terpanggil. Kalau saya lihat di akun teman-teman itu, sebagian besar adalah yang menjadi guru penggerak. Itu akunnya sudah ada untuk dapat membuat perangkat ajar. Kemudian ada juga yang, sebentar, saya akan mencoba. Saya udah guru penggerak Bu, udah lolos yang Harusnya 7. bisa deh Ibu. Iya, ada di situ. Di perangkat ajar yang modul itu tahu Ibu di bawah itu ada. Nah, itu nanti bisa jenengan klik ya. Itu Ibu bisa klik di situ akan tertulis Anda berhak untuk men-sharing atau bahasanya apa untuk modul ajar. Modul ajarnya pun itu ada pilihan, boleh 1 bab atau boleh 1 kali ajar tapi lengkap. Jadi mungkin 1 kali ajar lengkap dengan apa latihannya, apa pokoknya semua yang dilakukan berarti ada di situ. Jadi tidak cuman modul ajar yang mungkin susah dibaca oleh orang lain. Jadi kan kita kalau membuat sebuah modul ajar itu kan kalau yang baik adalah modul ajar yang bisa dibaca oleh orang lain dan bisa dilakukan oleh orang lain tanpa harus bertanya kepada yang pembuat modul ajar itu. Sehingga apa yang dilakukan sudah runut di situ, kemudian misalkan menggunakan LK berarti LK-nya ada di situ, kalau misalkan menggunakan teknik apa, tekniknya juga sudah terangkum di situ. Misalkan mau memakai aplikasi apa, berarti di situ juga sudah lengkap seperti itu. Begitu Ibu Sugiyarti? Iya, makasih Bu, makasih. Coba dicek aja Ibu, ada. Insya Allah kalau yang guru penggerak pasti sudah masuk gitu. Oh iya, makasih Bu. Bisa berbagi karena biasanya kalau guru penggerak pasti modul ajarnya juga hebat-hebat itu. Iya, betul sekali. Sudah teruji begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini waktu di kami menunjukkan pukul 20.11. Ini luar biasa sekali ya, Ibu Tidak terasa Agustina. ini, aduh. Iya, ternyata dan antusiasnya luar biasa sekali di Google Form tadi ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab ya. Kemudian di chat juga dan ini yang sudah angkat tangan dari tadi juga luar biasa. Ini pesan dari Ketua Komunitas Pijar, mohon maaf sekali yang hari ini belum belum teratasi berbagai pertanyaannya karena nanti insya Allah di komunitas
selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang akan membantu Bapak Ibu menemukan jawaban dari keresahan Bapak Ibu semua. Kemudian tadi Ibu Ika juga berpesan nanti di grup komunitas juga akan dibahas lebih lanjut. Nanti akan ada banyak sharing begitu ya Bapak Ibu. Silakan yang sudah bergabung di komunitas Pijar, boleh juga langsung bergabung di WA grupnya begitu. Jadi pertanyaan tadi dari Ibu Sugiyarti adalah pertanyaan terakhir. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kami menyampaikan maaf sebesar-besarnya dari Ketua Komunitas Pijar. Terima kasih banyak atas antusiasnya pada malam hari ini. Luar biasa, ini tadi Ibu Ika menyampaikan ada 500 lebih peserta yang bergabung pada malam hari ini, baik di Google Meet dan live YouTube, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu Agustina, adakah pesan atau kesan begitu, simpulan yang ingin Ibu sampaikan untuk pemaparan pada malam hari ini? Ibu Agustina? Oke, ya. baik, mungkin Siap. ya. Oke, Bu. Silakan. Pesan saya hanya singkat saja. Jangan lupa diselesaikan untuk pengelolaan kinerjanya, karena disitulah nanti kita mendapatkan nilai. Jangan hanya diambil untuk poinnya saja, tetapi poin itu bukan semata-mata penilaiannya, justru penilaian utamanya adalah di praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Untuk poin dan tugas tambahan itu sebagai salah satu dari tambahan bahwa kepala sekolah menilai, oh iya, perilakunya bagus, praktiknya bagus, dan didukung juga dengan poin yang bagus, kemudian tugas tambahannya juga ternilai bagus, sehingga mungkin bisa mencapai sangat baik. Mungkin seperti itu, karena kan kalau yang untuk PNS itu kan nilainya akan berbeda antara yang baik dan sangat baik untuk percepatan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Itu saja. Oke, baik. Luar biasa untuk kesimpulan pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang rela menggunakan 2 jamnya untuk belajar bersama di sini di komunitas Pijar ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri kegiatan webinar ini, silakan Bapak Ibu bisa, jika memungkinkan, bisa open cam dulu untuk sesi foto bersama, karena Ibu Ika selaku Ketua Komunitas Pijar akan melakukan rekaman foto. Silakan yang memungkinkan bisa open cam Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah open cam. Jangan lupa senyumnya. Baik. Oke, sudah banyak yang open cam. Kita akan melakukan sesi foto. Ibu Ika, apakah sudah siap untuk sesi fotonya? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu juga bisa sambil melakukan layar begitu ya Bapak Ibu. Belakang. Iya, diubah dulu Bapak. Sertifikatnya nanti dikirim di mana? Baik. Iya, sebentar Bapak Ibu. Nanti setelah sesi foto ini akan ada pemaparan tentang sertifikat dari Ibu Ika selaku Ketua Komunitas Pijar. Sabar ya Bapak Ibu. Oke, kita sesi foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Silahkan senyum Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kembali lagi karena ini 250 jadi harus beberapa kali take begitu ya. 1, 2, 3. Silakan senyum kembali. 1, 2, 3. Oke. Baik, Ibu Ika apa sudah cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Saya Desi Purwati selaku moderator dan Ibu Agustina selaku narasumber mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Pijar atas undangannya. Ibu Ika, kami kembalikan kepada Ibu Ika. Terima kasih.
kasih juga. Sama-sama. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya, sudah meluangkan waktu begitu 2 jam. Baik Bapak Ibu, untuk informasi berikutnya yaitu sertifikat besok ya kami kirim lewat drive ya Bapak Ibu. Ternyata kalau satu-satu memakan waktu begitu. Dan saya share di grup itu. Kemudian sampai jumpa di webinar Jumat depan ya, yang rutin kita lakukan di jam yang sama. Jadi jika teman atau rekan Bapak Ibu hari ini tidak bisa mengikuti lewat Meet ini, bisa mengikuti di Jumat depan begitu. Mudah-mudahan di Jumat depan kita sudah bisa melewat Zoom begitu ya, dengan menampung audiens yang banyak. Dari saya cukup itu. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu. Semoga komunitas milik kita semua ini bisa berkembang. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Gusti, Ayah dan teman-teman semuanya, saya ingin untuk tutup ya, agar Bapak Ibu bisa beristirahat ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sama-sama.